Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Deongo Wibisana dengan NIM G00242223 dari kelompok SGD A1 kelas A dengan Aslab Barada. Kali ini dengan laporan praktikum saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya di blok 2.1 Organa Genitalia dan Sistem Uropoetika. Yang pertama, kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek, yaitu dari mekanisme, lalu ada saraf, klinis, anatomi, lalu hormon yang berpengaruh, dan juga faktor-faktor apa sih yang berpengaruh pada mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Jadi langsung saja yang pertama saya masuk ke ereksi. Ereksi dia itu mekanisme ereksi itu terkait dengan rangsangan sistem saraf parasimpatis. Jadi rangsangan atau stimulus ini tuh akan diproses pada jarak supraspinal di area propetika medial dan nukleus paraventriculis di hipotalamus dan hipokamus. Jadi impuls dari SSP yaitu hipotalamus dan juga hipokamus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen 2 sampai 4, S2 sampai S4. Lalu apa aja sih faktor-faktornya yang mempengaruhi dari bagaimana kita bisa berereksi gitu. Jadi faktor yang pertama adalah sistem saraf, yaitu rangsangan seksual maupun fisik atau mental. Misalkan dari indera penglihatan, misalkan bisa jadi juga dari indera penciuman, peraba, perasa, itu bisa merangsang sistem ereksi kita. Jadi saraf-saraf ini tuh akan melepaskan neurotransmitter seperti nitrit oksida yang menyebabkan relaksasi otot polos di pembuluh darah penis. Nah, relaksasi otot polos tadi menyebabkan arteri penis itu melebar atau namanya vasodilatasi, sehingga lebih banyak darah mengalir masuk ke darah, mengisi jaringan ereksi di penis, yaitu ada corpora cavernosa juga corpus spongiosa, menyebabkan si penis tadi akan mengeras dan membesar. Pada saat yang sama, vena-vena itu akan mengalirkan darah dari keluar dari penis menyempit sehingga darah terperangkap di dalam penis dan mempertahankan ereksi. Nah, reseptornya apa aja sih di sini? Nah, yang berperan dalam ereksi ini meliputi reseptor dopamin, reseptor LHGC, LHCG, dan reseptor A1L adrenoseptor. Selanjutnya adalah hormon. Ya, kita tahu lah ya, hormon apa yang ada pada pria dalam siklus ini adalah hormon testosteron. Dia itu hormon seks utama pria, memainkan peran penting dalam hasrat seksual dan fungsi ereksi. Kadar testosteron yang rendah itu bisa mempengaruhi ereksi, menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, sebagai fun fact, ereksi ini tuh dia tuh bisa mempertahankan ereksinya itu 14 sampai 18 menit saat penetrasi. Namun fase penetrasi yang terlalu lama juga nggak baik ya, karena kalau udah lebih dari 30 menit itu juga dianggap berlebihan dan mungkin perlu adanya pemeriksaan secara medis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi ini ada dua, ada proses emisi dan ada proses ejakulasi. Kalau proses emisi dia itu adalah tahap pertama dari ejakulasi, di mana proses pengumpulan cairan mani di uretra. Cairan ini terdiri dari cairan sperma, cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan juga kelenjar Cooper. Prosesnya gimana sih? Jadi selama rangsangan seksual, sistem saraf simpatik memacu kontraksi otot-otot organ reproduksi pria. Ingat kata kuncinya simpatik. Kalau tadi ereksi parasimpatik, ejakulasi simpatik. Jadi kontraksi ini tadi itu mendorong sperma dari epididymis ke vas deferens, kemudian ke uretra. Pada saat yang sama, kelenjar prostat dan vesicula seminalis mengeluarkan cairan yang kaya akan nutrisi enzim untuk mendukung sperma ini bergerak ya. Cairan itu bercampur di uretra membentuk air mani atau namanya semen. Lalu proses yang terakhir ini adalah klimaksnya. Kalau bisa bilang klimaksnya ini adalah ejakulasi. Jadi ejakulasi ini apa sih? Ejakulasi ini adalah proses keluarnya air mani dari uretra. Ini adalah puncak dari rangsangan seksual pria. Prosesnya gimana? Jadi setelah ereksi, emisi, akhirnya masuk ejakulasi. Jadi otot-otot di sekitar uretra tuh berkontraksi secara ritmis. Kontraksi ini tuh mendorong air mani keluar dari uretra dengan tekanan
memberikan tekanan. Ejakulasi ini biasanya disertai dengan sensasi orgasme. Bisa digarisbawahi ejakulasi ini jumlah air mani itu yang dikeluarkan bisa bervariasi, tapi rata-ratanya sekitar 2-5 ml. Setiap air mani itu mengandung puluhan juta bahkan sampai ratusan juta sperma. Nah, di sini ada yang namanya reseptor serotonin 5-HT. Kalau reseptor serotonin 5-HT1B dan 2 itu dapat menunda proses ejakulasi. Sedangkan reseptor 1A serotonin 5-HT1A itu dapat mempercepat proses ejakulasi. Nah, reseptor aferen oleh nervus pudendus sentrum akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1 efektor 1 sampai 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal kedua dari laporan praktikum ini. Di sini materinya tentang OGF eksterna. Saya di sini disuruh menjelaskan tentang anatomis lengkap tentang OGF organa genitalia feminina eksterna ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang anatomi, vaskularisasi, inervasi, dan klinis. Jadi yang pertama tentang anatomi dulu ya. Kalau kita lihat dari sini, ini ada mons pubis, clitoris, lalu ada labia majora dan labia minora. Di sini adalah mons pubis. Jadi mons pubis itu merupakan bantalan, mons pubis bantalan jaringan lemak yang terletak di atas kemaluan atau simfisis pubis. Setelah pubertas, area ini tuh ditutupi oleh rambut kemaluan, berfungsi sebagai pelindung tulang kemaluan. Lalu yang kedua ada yang namanya labia mayora atau bahasa Indonesianya bibir besar. 2 lipatan kulit tebal yang membentang dari mons pubis hingga perineum. Itu definisinya ya. Jadi bagian luar labia mayora ini ditutupi oleh rambut kemaluan, sedangkan bagian dalamnya itu halus, berfungsi untuk organ genitalia interna. Lalu ada labia minora. Labia minora ini bibir kecil. Jadi dia tuh 2 lipatan kulit tipis yang terletak di dalam labia mayora, di dalamnya labia mayora. Dia itu mengandung banyak pembuluh darah dan saraf sehingga sangat sensitif. Lalu ada clitoris atau klitoris. Dia itu organ erektil yang kecil yang terletak di bagian atas labia mayora, di atasnya ya, labia mayora. Dia tuh sangat sensitif terhadap rangsangan, terdiri dari glans dan juga korpus serta crura. Lalu ada vestibulum. Vestibulum ini tuh dia ruangan di dalam labia minora berisi orifisium uretra externa yaitu lubang kencing dan orifisium vagina yaitu lubang vagina. Nah, pada vestibulum terdapat kelenjar Bartolini. Nah, apa sih kelenjar Bartolini itu? Nah, kelenjar Bartolini itu adalah 2 kelenjar kecil yang terletak di antara sisi ovarium, sisi orifisium vagina, menghasilkan cairan pelumas yang membantu melumas vagina selama hubungan seksual. Lalu tadi kan udah kita bahas apa sih orifisium. Jadi orifisium vagina itu adalah lubang tempat di mana masuknya penis selama hubungan seksual dan tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Pada beberapa wanita, organ ini tuh sebagian tertutup oleh himen, yaitu selaput darah. Lalu yang terakhir adalah perineum. Jadi perineum ini adalah area antara orifisium vagina dan juga anus. Dia itu terdiri dari otot-otot yang mendukung organ panggul. Sekarang saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi ya. Jadi untuk vaskularisasi di sini yang pertama adalah arteri pudenda interna. Arteri pudenda interna ini adalah sumber utama dari suplai darah, berasal dari arteri iliaca interna. Cabang-cabangnya meliputi arteri labialis posterior, lalu ada arteri perinealis, lalu ada arteri clitoris dorsalis. Terus ada juga arteri femoralis. Nah, arteri femoralis ini memberikan kontribusi melalui arteri labialis anterior yang mensuplai bagian anterior labia, jaringan kaya yang akan anastomose, yaitu hubungan antara pembuluh darah yang membantu menjaga suplai darah dengan baik.
Lanjut ke vena. Jadi di vena ini ada drainase vena mengikuti jalur arteri. Dengan vena pudenda interna mengalirkan darah ke vena ilaka interna. Jaringan vena yang kayak akan berkontribusi pada kongesti, yaitu penumpukan darah selama rangsangan seksual. Nah, inervasi atau persarafan ini secara detailnya adalah yang pertama adalah saraf sensorik, ada saraf pudendus. Jadi saraf utama ini dia tuh yang memberikan inervasi sensorik ke sebagian besar vulva. Cabang-cabangnya meliputi saraf labia posterior, lalu saraf perennialis, saraf dorsalis, lalu ada juga saraf dorsalis clitoridis, yaitu sensasi yang kayak ke klitoris yang sangat penting untuk respon seksual. Terus ada juga saraf ilioinguinalis, yaitu dan juga genitofemoralis, yaitu memberikan sensasi ke mons pubis bagian atas labia mayora. Lalu ada saraf motoriknya, yaitu saraf pudendus, juga memberikan inervasi motorik ke otot-otot perineum. Lalu saya akan ke bagian klinisnya lah ya. Di sini ada infeksi, yaitu vulvovaginitis, yaitu peradangan vulva dan vagina. Dia itu menyebabkan penyebabnya bervariasi ya, mulai dari bakteri dan lain-lainnya. Lalu ada herpes genitalis, yaitu infeksi virus herpes. Jadi dia tuh infeksi virus herpes simplex yang menyebabkan lesi nyeri, menyebabkan kulit kelamin tuh kayak ada kutil gitu loh. Dan dia meningkatkan risiko kanker vulva. Oke, lanjut ke laporan praktikum nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomis dari REN berikut beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Mungkin nanti ada sedikit topografi dan juga klinisnya. Jadi organ REN atau ginjal dia itu berbentuk seperti kacang merah. Nah, lokasinya ini dia itu merupakan organ retroperitoneal di belakang rongga perut. Dia tuh berada di sisi kanan dan kiri tulang belakang setinggi vertebra thoracalis 12 hingga lumbalis 3. Ginjal kanan tuh lebih rendah daripada ginjal kiri karena adanya hati atau hepar. Nah, topografinya, jadi hubungan dengan organ lain tuh ginjal kanan tuh berhubungan dengan hati, duodenum dan colon ascendens, sementara ginjal kiri itu berhubungan dengan limpa, lambung, pankreas dan colon descendens. Nah, permukaan posterior ginjal berhubungan dengan diafragma dan otot-otot punggung. Ada hilus renalis, yaitu area cekung di sisi medial ginjal, tempat masuknya keluar pembuluh darah, saraf dan ureter. Lalu kita masuk ke lapisan pembungkus ginjal. Yang pertama itu adalah kapsula renalis, yaitu kapsul ginjal. Dia itu terletak di luar, di bagian luarnya. Di bagian luar, dia itu mengandung glomerulus dan tubulus contortus, tempat terjadi filtrasi darah. Lalu ada media renalis, yaitu medula ginjal, yaitu lapisan dalam ginjal terdiri dari piramida ginjal. Piramida ginjal ini mengandung lengkung Henle dan ductus colligens. Lalu tempat terjadi reabsorpsi dan sekresi. Lalu ada kalix, yaitu struktur membentuk cangkir yang mengelilingi puncak piramida ginjal, mengumpulkan urin dari piramida. Lalu ada pelvis renalis, yaitu ruang berbentuk corong di pusat ginjal, mengumpulkan urin dari kalix dan mengarahkannya ke ureter. Lanjut ada yang namanya nefron, yaitu unit fungsional dari dasar ginjal. Kita kan sering mendengar kalau ginjal itu pasti ada hubungan sama nefron. Apa sih nefron itu? Itu tadi nefron itu dia itu unit fungsional dari ginjal. Dia itu terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, TKP, lengkung Henle, tubulus distal, TKD dan juga ductus colligens. Lanjut ke organ luar ginjal, dia itu ada ureter, ya tabung yang membawa urin dari pelvis renalis ke kandung kemih. Lanjutnya ada vena renalis, yaitu membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke sirkulasi saraf. Lanjutnya saya akan masuk ke vaskularisasi dan juga inervasi. Untuk vaskularisasi ginjal ini menerima darah dari arteri renalis yang bercabang langsung dari aorta abdominalis. Arteri renalis kemudian bercabang menjadi arteri interlobaris, arcuata dan interlobularis sebelum mencapai glomerulus, yaitu tempat penyimpanan penyaringan darah.
Lalu untuk venanya, ya. Lalu untuk venanya, dia tuh darah yang telah disaring itu meninggalkan ginjal melalui vena renalis yang mengalir ke vena cava inferior. Drainase vena paralel dengan sistem arteri. Lanjut kita ke inervasi ya, inervasi ginjal. Jadi di ginjal ini diinervasi oleh sistem saraf otonom baik simpatis maupun parasimpatis. Serabut simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbal atas tulang belakang. Nah, fungsi inervasi ginjal berperan dalam pengaturan aliran darah ginjal dan berfungsi dan juga untuk fungsi ginjal. Nah, inervasi parasimpatis di lain sisi terutama melalui saraf vagus itu fungsinya untuk pengaturan aliran darah ginjal serta tekanan darah. Lalu masuk ke klinis ya. Nah, kalau di klinis ini saya mengambil kondisi yang namanya penyakit ginjal kronis atau CKD. Dia kondisi di mana fungsi ginjal secara bertahap menurun seiring waktu. Penyebabnya meliputi diabetes, hipertensi, lalu ada penyakit ginjal polikistik. Lalu yang kedua yang sangat umum lah ya kita temui itu adalah batu ginjal atau nama lainnya nefrolitasis, yaitu pembentukan kristal mineral di dalam ginjal yang dapat menyebabkan nyeri hebat saat bergerak melalui ureter. Yang terakhir saya mengambil adalah infeksi saluran kemih atau ISK, di mana infeksi bakteri ini pada bagian manapun dari sistem kemih, dia itu di bagian manapun lah ya dari sistem kemih, dia itu termasuk ada ginjal juga. Oke, mungkin sekian dari saya untuk laporan praktikum kali ini. Tadi saya sudah menjelaskan ada 3 materi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.